Sawu supupakum fa inna tasrukum shalah, luruskan safnya karena meluruskan saf adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Begitu selesai assalamualaikum biasanya imam akan menghadap belakang melihat kalau jamaah barangkali ada yang kurang, ada yang hilang, ada apa dengan dia gerangan. Maka ini yang biasa seseorang di sudut bagian kanan Nabi, seseorang sudah punya tempat khusus. Ini kok tidak kelihatan kemana dia? Namanya Su'ban. Maka usut punya usut. Ada yang tahu Su'ban di mana? Wah, Su'ban tidak kelihatan ya Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya? Akhirnya datangilah rumahnya. Agak jauh rumahnya dari masjid. Bisa dikatakan rumahnya paling ujung-ujung Mekah, paling pelosok-pelosok. Sampai di sana didapati rupa-rupanya istrinya itu sudah menangis histeris dan mengatakan tadi malam Su'ban berpulang ke rahmatullah meninggal dunia. Namanya Su'ban. Jadi sedih jamaah. Kurang lebih mungkin yang kita rasakan dahulu ketika satu masa almarhum Haji Tabaran berpulang ke rahmatullah. Namun ada rahasia yang istriku pertanyakan, ya Rasulullah, sebelum Su'ban meninggal, dia mengatakan 3 kalimat yang itu bikin saya heran. Apa kalimatnya? Yang pertama adalah andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh. Itu kalimat pertama. Yang kedua, coba yang baru, coba yang baru, coba yang baru. Kalimat ketiga adalah andaikan semuanya, andaikan semuanya, andaikan semuanya. Maka kemudian dijelaskanlah kalimat andaikan lebih jauh itu adalah kala Su'ban jelang wafat, manusia jelang wafat siapapun dia jelang wafatnya itu diperlihatkan kepadanya amal-amalnya selama hidup, baik itu amal soleh maupun amal salah, amal baik maupun amal buruk. Seolah-olah rekaman kehidupannya diputar ulang. Maka dia lihatlah rupa-rupanya andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh itu adalah amal berjalannya dia dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Jauhnya begitu rupa tapi pahalanya besar. Yang Su'ban lihat, pahalanya besar. Ibarat kata kita mungkin rumahnya ke Buena, rumahnya Mantembu, masih subuh-subuh jalan kaki ke masjid, itu pahalanya besar. Maka dia berharap, andaikan rumahku lebih jauh akan kujalani, andaikan lebih jauh akan kujalani. Apakah Pak Ustadz ada landasannya kalau kita dalam meninggal diperlihatkan amal? Ada. Surah Al-Waqiah menyebutkan begini. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka demikianlah ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, saat itu akan diberikan penglihatan melihat banyak hal yang itu selama ini rahasia, yang selama ini kita lupa. Jadi dia melihat rupa-rupanya berjalan kakinya dia menjauh dari rumah menuju masjid, saf yang panjang, langkah yang panjang, itu pahalanya besar. Dia berharap andaikan rumahku lebih jauh, aku ingin menjalaninya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, andaikan yang baru, andaikan yang baru. Apa itu? Satu masa di saat musim dingin di kota-kota Madinah, maka dia pun subuh-subuh akan berangkat sholat. Berangkat sholat tentu, wah ini dingin ini, maka kita pun kurang lebih pakai jaket satu lapis, masih dingin, pakai jaket satu lapis lagi. Dia lapis 2. Nah, jaket yang bagus di bagian dalam, jaket yang agak-agak lusuh di bagian luar. Dia pakai, sudah agak nyaman. Sampai di perjalanan rupa-rupanya dia lihat ada seseorang yang menggigil kedinginan, maka dia pun bagi, dia punya jaket. Dan biasanya manusiawi kayak kita, bapak-bapak, kalau kita punya 2 jaket, satu yang lama, satu yang baru, ada orang lagi butuh, kasihnya yang baru apa yang lama? Dia kasih juga, kasih jaket yang lama saja. Jaket yang baru buat saya. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Dia nyesal. Andaikan saya kasih jaket yang baru, wah keren. Andaikan yang baru, bagus. Andaikan yang baru, keren. Dia menyesali kenapa kok amalnya kasih jaket yang lama, bukan jaket yang baru.
Dia menyesali padahal sudah mendapatkan pahala amal yang besar, tapi masih menyesal. Kenapa kok kasih orang yang lama? Itu yang dia sesali. Kalimat yang ketiga adalah andaikan semuanya, coba semuanya. Satu masa ini Syu'ban di rumahnya lagi kayak begini-begini sudah, di rumahnya ngeteh, ngopi. Lagi mau minum susu dan ada roti. Tiba-tiba kemudian datang seorang fakir miskin, ya fulan, bisakah berbagi makanan kepadaku? Bisakah berbagi makanan? Mari masuk. Akhirnya kemudian dibagi dua lah minumannya, dibagi dua rotinya, makan sama-sama dengan si pengemis yang sudah tidak makan beberapa hari. Dia lihat itu pahala amalnya luar biasa. Hanya dia menyesali, andaikan ku kasih semua, bukan separohnya. Andai ku beri semua, bukan separohnya. Andaikan semuanya. Tapi apa mau dikata, cuma kasih separohnya. Itu pun amalnya sudah luar biasa pahala ganjarannya. Maka kadang-kadang begitulah karakter kita ini. Yang sekarang kita merasa sudah maksimal dalam amal, nanti jelang ajal kita akan merasa rupa-rupanya amal kita itu masih banyak kurangnya. Kita menyesali. Kenapa kok begitu-begitunya? Maka begitulah ada kalanya kita beramal harus dipaksa, kita berjuang harus dipaksa, kita melakukan sesuatu harus dipaksa. Paksa diri untuk beramal, untuk beribadah, karena nanti jelang ajal rupa-rupanya kadang-kadang kita menyesal. Kenapa kok cuma begitu-begitunya? Nah, memaksa diri ini itu yang dikatakan nanti yang namanya supaya kita sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan istiqomah. Bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Artinya amalnya itu bukan kemudian makin luntur, makin kendur, tapi paling enggak bertahan. Bukan hanya bertahan, paling enggak ada peningkatan. Itu yang kita harapkan, istiqomah. Nah, apalagi yang berikutnya yang paling bagus, paling berat adalah kalimat-kalimat masih tentang isti juga. Jadi istiqomah itu yang selalu kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Selalu kita minta istiqomah salat, istiqomah ibadah, istiqomah sedekah, istiqomah taat kepada Allah, bukan musiman. Baru yang kedua adalah istighfar. Istighfar itu meminta kepada Allah keampunan. Dan manusia muslim istighfar itu bukan karena dosa, tapi karena ridho Allah yang dicari senantiasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW rata-rata sehari istighfarnya 70 sampai 100 kali, bukan karena dosa, tapi meminta ridho Allah semata. Nah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kalau rasa berat mengucapkan demikian, maka yang sifatnya dia include la ilaha illallah wa astaghfirullah li zambi walil mu'minat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dari kalimatih. Itu juga bisa. Jadi ada dalam ayat-ayat itu, dalam riwayat-riwayat, kalimat yang dibaca satu kali tapi nanti dalam hitungannya bisa bernilai lipat-lipat kali. Contoh, Al-Ikhlas dibaca satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Dibaca 3 kali sama dengan seluruh Al-Quran sudah dibaca. Maka begitu pun nanti kalimat la ilaha illallah wastaghfiru zambi, ya Allah ampunkanlah aku dan juga dosa daku dan juga dosa mukmin dan mukminat. Ada khalqihi, sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, sebagaimana Allah ridha pada dirinya. Wa zinata arsyihi, sebagaimana perhiasan arsy-Nya. Nah, itu yang dibaca. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bahkan nama Dr. Aisyah Dahlan, ucapan istighfar ini menguatkan jiwa, menguatkan hati, menguatkan mental. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi ucapan istighfar itu menguatkan. Nah, baru hal kalimat terakhir yang bagus untuk selalu kita isi adalah istikharah. Istikharah itu apapun yang kita lakukan, kecil atau besar, selalu minta pertimbangan. Apa kata agama, apa kata Al-Quran, apa kata hadis, apa kata hadis sanubari. Maka selalu istikharah dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah.
Maka pada pagi hari ini dulu pengantar, nanti kita bisa perluas dalam tanya jawab. Pada prinsipnya adalah sesungguhnya kita beramal, perbuatan kita itu kelak akan terulang rekamannya jalan kita wafat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, akan terulang jelang wafat, akan dilihat begitu rupa. Maka perbanyaklah amal, paksakan diri untuk taat kepada Allah. Berkemudian yang berikutnya adalah kita perjuangkan diri itu istiqomah. Istiqomah itu taatnya kita, patuhnya kita betul-betul di dalam konsisten. Istiqomah tidak luntur, pertahankan, bahkan kalau perlu ada peningkatan, karena tidak tahu kita kapan akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini, kopi ngaji dan sebagainya, kedepannya makin istiqomah. Kalaupun meninggal husnul khotimah. Nah, insya Allah nanti kita di surga pun akan saling bertemu dan berjumpa. Apa yang dipertanyakan banyak hal selagi dunia, nanti kita sana ngobrol-ngobrol. Di surga pun kita masih bisa ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Masih kita ngobrol-ngobrol arisan ibarat kata, masih bisa di surga. Itulah pertemuan yang indah. Maka di dunia kita bersama di Agung Darussalam, nanti insya Allah di akhirat kita bersama di surga Jannatul Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Karena sungguh ruh manusia itu ibarat tentara. Roh manusia itu ibarat tentara, akan saling mencari yang sesamanya, yang semisalnya sefrekuensi. Ar-ruh junudun mujaddadah. Orang-orang yang soleh akan berkumpul di masjid sebagaimana ini. Sebaliknya pun orang-orang yang salah akan kumpul di tempatnya di sana, di tempat yang lain. Maka roh-roh ini walaupun tidak kenal nama, akan kenal sesama rohnya. Nanti insyaallah saling mencari di akhirat, di surganya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada Pak Imam Masjid untuk kita lebih perdalam atau perluas atau permantap, karena bahasanya judulnya ngopi, ngobrol perkara iman, atau ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Banyak yang bisa kita bahas, kita perdalam. Nanti juga pesan terakhirnya pas hari Jumat jangan lupa ke Mas Haryo. Di Mas Haryo ngapain? Cukur, manikur, pedikur, potong kuku, potong kumis, potong jenggot, atau potong rambut-rambut bagian-bagian tersembunyi. Paling enggak 40 hari, jangan dibiarkan yang memanjang, dicukur kumisnya. Kalau jenggot dirapikan. Kemudian ya yang bagian-bagian lain ya potong kuku juga, yang lain itu memang sunnah pada Jumat, Senin, Kamis, Jumat. Dan semoga yang hari ini berulang tahun Haji Sri makin sehat, makin selamat, makin kuat, dan kita semua yang hadir di sini juga ke depan makin sehat dan makin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Silahkan kita berbagi dengan Pak Ustaz Ansar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat semua? Alhamdulillah. Dan khusus yang berulang tahun hari ini Ibu Haja Sri, ya semoga Allah panjangkan usianya, diberkahi rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan kita semua yang hadir pada ngopi ngaji subuh hari ini Allah beri keberkahan dalam kehidupan kita, amin. Melanjutkan pembahasan tadi dari Ustaz Raja Ali Sirgar, bahwasanya istiqomah itu sangatlah panjang, terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak musiman. Ya, begitu ya kurang lebih Ustaz ya. Taatnya itu terus menerus, tidak musiman. Maka menjadi pembahasan penting kenapa orang bisa taatnya terus menerus, tidak musiman. Ternyata istiqomah adalah ciri amalan kita yang ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, jadi ternyata orang yang istiqomah itu penyebab utamanya adalah ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji, dia tidak sombong ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Ya. Ketika dicaci tidak tumbang, ketika dipuji tidak sombong. Ya, tidak melayang ya. Nah. Sehingga itulah orang yang ciri-ciri dalam kehidupannya, amalannya ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi ketika orang telah ikhlas beramal,
maka apapun perkataan manusia tidak menggoyahkan keimanannya, tidak menggoyahkan perbuatan-perbuatan dalam kehidupannya, sehingga kebaikan ini dilakukannya terus-menerus tidak berhenti. Maka Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, di setiap subuh Jumat ini kita mengadakan kegiatan rutin pekanan, yaitu ngopi ngaji di hari Jumat, yang mana kalau siang nanti sholat Jumat khusus kita laki-laki yang diundang wajib datang ke masjid. Nah ini subuh ini bisa ibu-ibunya pun datang untuk mendengarkan nasihat dari ustadz dan mungkin dari jemaah yang mungkin menambahkan. Lalu kemudian kenapa istiqomah itu dikatakan berat? Ya karena memang yang kita lawan itu hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita maunya tidur-tidur terus, sementara kita mau, hati kita ini maunya taat kepada Allah, maunya bangun untuk melawan daripada hawa nafsu kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya lawan terberat kita selain syaitan adalah hawa nafsu kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji, kalau nafsu kita sudah kita bisa jinakkan, jadi nafsu ini dalam Islam diperintahkan untuk kita jinakkan, kita arahkan. Tidak dimatikan juga, ya Ustaz ya, tidak dimatikan tapi diarahkan. Contohnya misalnya nafsu dalam mohon maaf yang belum menikah, ya nafsu syahwat kita itu kalau disalurkan ketika belum menikah itu haram hukumnya, dosa besar. Akan tapi ketika kita sudah menikah, kita salurkan kepada tempatnya, maka itu menjadi pahala. Nah itu luar biasa, itu hebatnya Islam. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika hawa nafsu ingin melawannya, maka kalau kita bisa mengalahkannya, Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi pernah kami dapat nasihat dari guru kami, itu begini, sebenarnya masuk surga itu cuma 2 langkah saja. Wah, penasaran kita, 2 langkah maksudnya seperti apa? Tadi pertama langkah kaki kiri injak hawa nafsu kita, kaki kanan langsung masuk ke dalam surga. Oh ternyata cukup kalahkan hawa nafsu. Dan memang seperti itu amalan-amalan dalam Islam itu bertujuan untuk mengekang hawa nafsu kita. Contohnya puasa, mengekang hawa nafsu kita supaya dari nafsu yang mohon maaf perkara yang halal saja itu kita disuruh tahan. Ya, makan minum itu halal, tapi dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menahan sejenak. Dan itu kalau kita mampu tahan, maka nanti pelajaran hikmah terbesarnya adalah kita akan keluar dari Ramadan dan kita punya keyakinan yang halal saja kita mampu tahan, apalagi haram. Masya Allah, seperti itu. Sehingga hadirin, itulah istiqomah. Istiqomah adalah ciri amalan yang telah ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ikhlas ini pernah kita juga pernah dengar, ikhlas sebagaimana surah Al-Ikhlas. Ya. Walaupun ada nama surahnya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya, tidak nampak. Apa yang muncul dalamnya semuanya tentang keesaan Allah. Mulai dari Qul huwallahu ahad. Jadi dalam surah Al-Ikhlas itu dikatakan namanya surah Al-Ikhlas, akan tetapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah ciri amalan yang telah ikhlas semata-mata karena Allah semata, tidak ada yang lain. Maka ketika orang telah ikhlas, maka ciri utamanya istiqomah tadi. Maka buah daripada ikhlas adalah istiqomah, sedangkan nanti istiqomah buah terakhirnya adalah husnul khatimah. Jadi itu luar biasa, berkesinambungan. Dan satu kaidah, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ini penting sekali untuk kita buat kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita akan mati tidak jauh daripada kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita senantiasa biasa baca Quran, biasakan sholat duha, biasakan puasa sunnah, biasakan sholat tahajud, biasakan minimal yang 5 waktu ya fardu kita jaga, maka kita akan mati tidak jauh dari perkara tersebut. Maka penting sekali untuk kita saling mengingatkan, terkhusus pada diri kita pribadi, agar supaya kita ini istiqomah dalam kebaikan kita dan buat kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita semua akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir sekali, di surga nanti ada dalam sebuah hadis Nabi sampaikan bahwasanya ada syafaat teman-teman yang soleh. Iya, selain syafaatnya para nabi, Al-Quran, dan
amalan-amalan yang lain, ada juga teman-teman soleh kita bisa menjadi syafaat penyebab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi sehingga Nabi sampaikan suatu ketika ada seorang yang masuk ke dalam surganya Allah. Lalu kemudian dia tidak melihat teman-teman yang baik biasa nongkrong di dunia. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang biasa kami nongkrong di masjid, duduk di masjid, senantiasa berjamaah di masjid, tidak kelihatan. Maka Allah katakan dia di neraka. Dia di neraka karena ada satu dosanya yang mungkin dia tidak minta ampun kepada Allah. Lalu kemudian dia minta, saya tidak mau masuk surga sendiri, tidak mau merasakan kebahagiaan di surga sendiri kecuali sama teman-teman saya. Maka Allah perintahkan kepada orang tersebut, pergi cari teman-temannya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama. Itulah kehebatan syafaat teman-teman yang soleh. Maka baik perbanyaklah teman-teman yang soleh, maka insya Allah kita kelak akan mendapatkan manfaat di akhirat, bukan cuma di dunia, tapi di akhirat kita akan bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai di sini ada jemaah ingin mau berdiskusi seputar pembahasan tadi, kami persilakan. Tafadhol. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak mengenai sholat. Kenapa kalau kita sholat hanya bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi yang lain tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl, bagiannya Ustaz. Baik, pertanyaan yang mantap dari Bapak Haji Ali Jami. Nanti Bapak Haji, semua jamaah sekalian pulang ke rumah bisa dibuka jawabannya surah Al-An'am 83 sampai 3 atau 4 ayat berikutnya. Kenapa hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW? Karena Ibrahim itu bapaknya para nabi. Bapaknya manusia siapa? Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim itu yang kembali membangun Ka'bah sesudah tenggelam zaman banjir Nabi Nuh. Dan Ibrahim adalah hujjah. Ayatnya begini. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Tunjuk kami Allah jalan yang lurus, jalan istiqomah. Siapa itu? Hujjatuna Ibrahim. Ibrahim adalah hujjah kami. Dan Ibrahim ini berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ji'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kata Ibrahim, jadikan aku anak keturunanku mendirikan salat juga anak keturunanku. Maka kita pun kemudian karena tabarokan minta berkah kepada Allah, berkah Ibrahim, maka kita minta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Ibrahim itu keren. Yang pertama Allah salawati adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama Allah berkahi adalah Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kalau Allah berkahi Ibrahim bagaimana? Dalam surah As-Saffat. Wa baraka alaihi wa ala ali Yaquba wa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun nafsihi mubin. Jadi Ibrahim itu Allah berkahi. Maka kita minta kepada Allah, cucunya pun dari jalur Ismail namanya Muhammad SAW, Allah berkahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi begitu Pak Haji Jami, landasan surah Al-An'am ayat 83 sampai 3 atau 4 ayat berikutnya. Nabi Ibrahim itulah bapaknya para nabi.
minta kepada Allah diberkahi tentang Nabi Muhammad sebagaimana diberkahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Disolawati Nabi Muhammad sebagaimana disolawati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apakah Nabi yang lain dimintakan? Karena sudah include, dapat bapaknya, anak keturunan dapat. Ibrahim itu punya istri satu, Sarah, belum punya anak. Maka disarankan sang istri nikah lagi dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. 13 tahun kemudian Sarah yang sudah nenek-nenek menopause hamil, lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah agama Yahudi Nasrani, dari Ismail lahirlah agama Islam. Maka Ibrahim ini sudah membawahi Islam, Nasrani dan Yahudi. Maka Ibrahim kata mereka Nabi Abraham. Jadi Ibrahim ini milik bersama. Nah, dan Ibrahim itu adalah makhluk Khalilullah, kekasih Allah. Maknanya adalah Ibrahim itu nabi, bapaknya para nabi, Abul Anbiya. 25 nabi dan rasul itu hampir separuhnya itu merupakan anak turun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak Ustadz, jumlah nabi berapa? Jumlahnya banyak, 124.000. Kalau rasul 313. Tapi yang kita pahami secara masyhur adalah 25 nabi dan rasul. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ingin menambah kembali tadi pertama penyampaian dari Pak Ustadz Ansar bahwa kelak di surga kita itu bisa saling memberi syafaat kepada sesama. Artinya, misal nanti Pak Haji Makmur beliau masuk surga, dicarinya Raja Siregar belum ketemu. Wah, mana ini? Tidak ada Raja Siregar di surga. Maka nanti minta sama Allah, ya Allah, saya dulu punya teman di dunia namanya Siregar, saya cari tidak ketemu, ya Allah. Wah, rupanya masing-masing nyangkut di sana. Minta sama Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Allah kabulkan dengan syarat la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih meninggal Islam akan berakhir di surga. Bisa dipercepat kalau diajak oleh temannya. Nabi Muhammad berikan syafaat, Al-Quran berikan syafaat, orang yang soleh pun bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Apalagi mati syahid. Misalnya beliau mati syahid. Orang mati syahid bisa memberikan syafaat bagi 70 anggota keluarganya. Saja Pak Nana meninggal dunia mati syahid ya. 70 anggota keluarga, tiba-tiba dihitung siapa? Anak, istri, segala macam, besan keponakan, baru 15. Mana yang lainnya? Lihat Pak wajah-wajah ini. Saya berikan syafaat. Maka itu indahnya orang mati syahid, syuhada. Akhirnya menyambung perkataan-perkataan dari Pak Abdullah beberapa minggu yang lalu. Jadi syuhada itu makna adalah lebih mulia daripada yang biasanya. Orang mati biasa, tapi ketika mati syahid luar biasa. Solat-solat lain juga itu biasa, tapi untuk solat subuh syuhada itu bisa dikatakan solat yang syuhada. Ada syahidnya, ada kelebihan, ada keutamannya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya itu solat. Tapi kalau subuh ini syuhada, ada kelebihan dan keutamaan kemuliaannya. Allahu a'lam bishawab, Allahul musta'an. Silahkan saya kembalikan kepada jamaah sekalian, kita perdalam kembali. Barakallah. Ada Pak Ahmad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi katakan bahwa Nabi Ibrahim itu bapaknya seluruh agama. Bapaknya Nabi dan seluruh agama ya. Dan dari Ishak tadi versi Ustaz melahirkan agama Yahudi dan Nasrani. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah ciptakan bukan agama Islam dari awal saja. Lahirnya dunia itu bukan Islam saja. Ada Yahudi, ada Nasrani. Sedangkan kita yakini bahwa Allah ciptakan agama cuma satu di dunia semenjak zaman Nabi Adam, yaitu Islam. Ini versinya bagaimana? Kita harus yakini bahwa ada agama Yahudi dan agama Nasrani. Sedangkan di agama Yahudi atau agama Nasrani, dia mentuhankan tiga. Berarti tidak apa-apa dong kalau begitu kita juga yakini. Kalau memang itu apalagi merupakan agama yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tuh kalau memang
agama ini cuma satu di dunia, kita juga yang Islam ini jangan, apalagi yang Muslim, jangan lagi coba-coba kembangkan seolah-olah memang benar bahwa ada agama Kristen. Kalau begitu jangan kita pertentangkan akidah mereka yang Allah Bapa Roh Kudus, jangan kita pertentangkan. Ucapan selamat ini, selamat itu pun jangan kita pertentangkan, karena ternyata Tuhan ciptakan agama itu. Jadi begitu. Jadi saya kira kalau pemahaman saya agama cuma satu. Agama cuma satu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman nanti umat terakhir, agama cuma satu saja, yaitu Islam. Jadi silakan kami masukan Ustaz, supaya keyakinan kami terhadap agama ini semakin bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya berpikir kritis. Ketika ada perbedaan dan pertanyaan, situlah kita kemudian akan melihat dua sisi, dan beliau melihat secara jernih dan secara konsisten dan holistik. Kalau Ibrahim bapak semua agama, berarti semua agama benar. Agama samawi ada tiga. Yang pertama Yahudi, nabinya Musa. Yang kedua Nasrani, nabinya Isa. Yang ketiga adalah Islam, nabinya Muhammad SAW. Tapi genetiknya agama itu aslinya adalah tauhid. Tauhid artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang disembah oleh Adam, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Isa, disembah oleh Muhammad SAW, dan kita umat Islam. Inti agama itu bertauhid. Maka Nabi Musa diutus, itu intinya adalah mengajak bertauhid, menyembah Allah semata. Tapi kemudian umatnya mengambil sesembahan selain Allah, namanya anak sapi. Anak sapi. Nabi Musa menajat Bukit Tursina, tahu-tahu kemudian ada yang namanya Harun sebagai penjaga umat. Tahu-tahu ada Samiri bikin patung sapi, maka umatnya melupakan menyembah Allah, menyembah patung sapi. Anti dengan hukum Allah, kemudian pro pada sapi. Sapi itu makhluk bertanduk dua. Mereka sembah sapi. Nabi Isa juga menyuruh menyembah Allah, tapi umatnya menyembah yang lain. Secara prinsipnya nanti bapak-bapak, kalau kita masuk di SMK YPK akan kita temukan suatu kalimat, setiap kelasnya ada The Ten Commandments, 10 hukum Tuhan. Apa 10 hukum Tuhan yang Allah berikan secara tertulis langsung kepada Nabi Musa alaihissalam ketika turun bawa lauh. Lauh itu satu yang tercatat tertulis lengkap satu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 10 hukum Tuhan ini saudara kita yang non Islam rata-rata menghafalnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan kau ambil apapun sesuatu yang dari bawah tanah, bawah air, atas langit dan sebagainya, kau buat patung, kau sembah selain aku. Jangan menyembah patung. Sampai 10 poin-poinnya. Itu inti ajaran agama Islam. Jangan ada padamu Allah di hadapanku. Kita katakan la ilaha illallah. Namun pada saat yang sama orang Yahudi mengatakan ada Tuhan yang namanya Uzair. Mengatakan Tuhan lain namanya Yesus. Sedangkan kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kitalah yang menjaga inti ajaran yang utama dari agama Islam. Iman itu 70 cabang. Cabang pertama adalah yang paling sederhana, menyingkirkan penghalang dari jalanan. Dan cabang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Secara historis tiga ini ada. Nasrani ada sekitar kita, Yahudi ada di Israel, dan Al-Quran juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah 120, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, takkan rela ridho kepada orang Yahudi dan Nasrani sampai kau ikut milah mereka. Tapi kemudian kita yakini wa may yabtaghi ghairal Islam badida falam yuqbal minhu, siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak ada diterima darinya. Maka kita berislam, kita bersyariat, ini kita pegang sepanjang masa. Agamanya Nabi Ibrahim yang utama. Beliau sebutkan dalam surah Al-An'am ayat terakhir, inna solati wa nusuki wa mahyaya alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin. Itu perkataan Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian nanti menyambung pada pertanyaan Pak Jali Jami, Ibrahim itu bertauhid, menyembah Allah. Tapi itu pun proses yang panjang. Tadinya Ibrahim menganggap Tuhan itu adalah bintang. Ibrahim pernah menganggap Tuhan itu adalah matahari. Ibrahim pernah menganggap Tuhan itu adalah bulan.
Pernah Ibrahim menganggap Tuhan adalah bintang, bulan dan matahari. Baru kemudian dia mengatakan wajah wajah terus sematul adha hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahallina minal muslimin. Itu dalam ayat yang kita baca dalam doa iftitah kita. Hanya Ibrahim itu menyatakan Tuhanku adalah Allah, bukan bintang, bukan bulan, bukan juga matahari. Nah, silakan Pak Nur. Ya, silakan. Ada responnya Pak Nur. Namanya saja ngobrol. Berarti Nabi Ibrahim kita tidak bisa klaim bahwa dia beragama Islam. Karena kita yakini bahwa agama samawi itu ada 3. Coba jelaskan dalil mana yang menjelaskan agama samawi itu ada 3. Dalil yang menjelaskan bahwa agama samawi ada 3. Kita tahu bahwa waktu firman Allah yang terakhir turun ke Nabi Muhammad itu adalah telah kusempurnakan agama Islam bagimu. Artinya dari zaman Adam tuh sampai dengan yang terakhir Islam sudah disempurnakan, baru Nabi itu pergi. Nah, artinya Taurat itu juga Taurat untuk Islam, Zabur juga Zabur untuk Islam, Injil juga Injil untuk Islam. Nah, jangan kita, bagi saya itu jangan kita plesetkan, jangan kau upload itu barang-barang begini. Iya, yang ini jangan diupload. Itu jadi kalau kita yakini bahwa agama samawi itu ada 3 dan doktrin ini terus melekat sampai dengan anak cucu kita, berarti nanti ke depan anak kita itu kalau bergaul, bergumul, masuk ke rumah ibadah mereka, ikut ibadah dengan mereka pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena memang kita kembangkan terus. Jadi harus ada ketegasan dalam agama, dalam hal agama ya. Begitu Ustaz. Terima kasih. Saya kembalikan dulu supaya kita diskusi. Ada satu hadis bunyinya begini. Nabi mengatakan agama itu adalah ibarat satu bangunan besar megah yang dibangun oleh 124.000 nabi dan rasul tadi. Baru bangunan ini masih kurang satu batu bata di sudut yang itu masih lowong. Dan akulah batu bata itu menyempurnakan Islam itu, agama Islam itu. Nah, pendekatan tafsir Pak Mahnur, insya Allah itu menghidupkan kita punya akal sehat. Pendekatan tafsir itu Al-Fatihah itu mengisyaratkan 3 agama ini. Ihdinas siratal mustaqim, tuju kami jalan yang lurus. Jalan yang pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan memberikan nikmat kepada mereka. Apa itu? Jalan Islam. Islam itu jalan yang lurus, istiqomah, jalan Ibrahim. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murkai. Yahudi, bukan jalan yang disesatkan. Siapa itu? Nasrani. Kita yang kecil-kecilnya paling benar dan Allah terima adalah agama Islam. Kenapa? Karena yang satunya sudah disesatkan, disalahkan yang menyembah Uzair sebagai anak Tuhan dan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Sama juga yang satunya mereka sesatkan dengan menyatakan Isa sebagai anak Tuhan. Sedangkan kita mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Nah, itu pendekatan historis Pak Nur, itu agama samawi 3. Tapi pendekatan psikologis dan teologis yang benar hanyalah satu saja, agama Islam. Karena dia menjaga genetik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang Yahudi, yang Nasrani masuk Islam, ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah jalan keselamatan. Akhirnya kemudian selamat itu namanya Islam. Nah, Ibrahim ini seorang muslim juga. Dibaca dalam surah Al-An'am 162-163. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Ahmad Nur, ini menghidupkan akal sehat dan insyaallah akan menguatkan kita secara akidah dan mantap lainnya. Barakallahu fikum. Saya kira disudahi. Nanti kajian berikutnya kita lanjutkan pada pekan depan. Ada lagi barangkali perluasan pendalaman.
Lanjut kita mungkin berdoa untuk Haji Hasri yang ulang tahun. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Ya, terkhusus kita doakan yang berulang tahun, semoga Allah berkahi umurnya, dipanjangkan usianya dalam kebaikan, dan kita semua yang hadir pada hari ini Allah beri keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Ibu. Soto kayaknya, silakan.